Ini bukan catatan. Bukan nakachako kita sih. Terus sana lilin batik ketiga ini, keempat lilin yang di recycle ya, jadi bekas lilin apa desain batik dari Indonesia itu tidak patah. Bahan buat lilin meskipun contohnya ya contohnya dengan lilin lowong dan sebentar boleh. Kemarin kita baru belajar lagi tutup dicelup hilangkan lilinnya tambah bentuk lagi ya hanya lo sedikit ya makin lebih dikenal karena ternyata batik itu unik. Tahu batik Indonesia seperti Betawi yang Betawi jas sesuai dengan batik pengaruh ya enggak ya enggak ornamen pinus sempurna misalnya contohnya si Tumupi mengapa selalu dipakai pada upacara perkawinan karena di situ ada ornamen atau orangnya betul-betul ngerti atau hidup dengan baik. Nanti buat contoh ada yang mau pesan oh ada yang pesan ini untuk sesungguhnya. Kalau batik kita, batik Jawa, maksudku ada pengaruh Cina, ada ini yang khas Keraton Cirebon, yang ini dan itu. Karena Sultan Agung Jawa ini kalau orang nggak punya kecintaan
Kan Oh, yang tadi itu. Iya. Yang batik itu berasal dari keraton sekarang Ya, menjadi oke. sebuah industri gitu. Iya. Oke. Boleh. Batik itu sebetulnya berasal dari keraton yang tadinya dibuat oleh putri-putri keraton yang untuk memenuhi kebutuhan lingkungan keraton saja. Sehingga batik-batik pada saat itu betul-betul batik yang mempunyai makna filosofis yang dalam dan memang betul-betul bertuah ya. Artinya pengharapan orang buat batik pada saat itu untuk menerapkan permohonan pada Tuhan Yang Maha Esa lewat batik itu, sehingga setiap tahap hidup manusia itu batik selalu ada di situ. Misalnya dari bayi lahir sampai orang meninggal itu selalu ada batik yang digunakan untuk upacara-upacaranya. Nah, waktu itu keluarga keraton masih sedikit, jadi masih bisa batik-batik itu dibuat oleh putri-putri keraton. Tapi setelah keluarga keraton menjadi tambah besar, dari pihak keraton meminta bantuan dari para saudagar di luar tembok keraton yang punya modal tentunya, membuatkan batik-batik untuk keraton. Ya, sejak saat itu juga orang-orang yang membuat batik itu kepengen punya batik sendiri buat lingkungan atau masyarakatnya, yang masyarakatnya disebut saat itu masyarakat saudagar ya. Nah, itu mereka punya selera sendiri, dan juga karena batik-batik keraton itu ada beberapa yang polanya atau motifnya tidak boleh dipakai oleh orang kebanyakan, sehingga para saudagar ini merubah pola larangan, namanya pola larangan itu dirubah, ditambah, dikurangi sehingga boleh dipakai oleh lingkungan mereka. Nah, pada saat mereka membuat batik-batik untuk keraton ini, mereka itu menggunakan jasa tenaga dari para petani di sekitar kota Jogja dan Solo terutama. Nah, para petani ini juga demikian, karena mereka setiap hari melihat batik, lama-lama mereka juga meninggalkan kebiasaan pakaian dari tenun tadinya, membuat batik untuk masyarakat petani, sehingga muncul batik petani. Jadi sekaligus setelah batik keraton lalu ada batik saudagar dan batik petani. Di samping itu jenis batik lainnya yang berkembang di luar keraton Solo dan Jogja itu namanya batik pengaruh keraton, itu terdapat di misalnya contohnya di Banyumas, di Garut. Itu juga ada
sejarahnya, karena pada saat perang Diponegoro itu ada seorang pangeran dari Jogja yang melarikan diri ke daerah Banyumas, Pangeran Puger, dan upacara-upacara perkawinan dengan kain tradisional itu kan banyak, lebih-lebih orang-orang Jakarta. Mesti kalau saya mau punya gawe begini, saya mau peralatannya acara Jawa dengan kain-kain yang punya arti filosofis, nah biasanya mereka pakai batik tradisional. Batik terkenal mahal ya, itu karena memang prosesnya rumit. Bahannya mahal, dan yang halus itu membutuhkan tenaga terampil yang juga tidak murah biayanya. Jadi satu kain, katakanlah untuk kain panjang misalnya, itu ukurannya itu minimal panjangnya 2,5, kalau lebarnya sudah standar ya 1,10 meter. Itu butuh berapa hari? Kalau untuk batiknya saja, karena kalau untuk kain itu dibatik bolak-balik ya, itu kira-kira satu kain